Dan kenapa sih harus desa? Bukankah ketika nantinya itu desa akan terkendala pada sektor penganggaran ketika kita bicara soal desa mandiri energi? Dan kenapa desa itu penting mandiri energi, Mbak? Karena mereka punya potensi. Tidak ada alasan ketika desa yang hari ini tidak ada aliran listrik, Mbak. Untuk bicara potensinya. Setelah kita banyak melihat beberapa data yang belum terlistrik, mereka itu biasa ada sungai untuk jadi mikrohidro ya. Mereka punya ternak yang bisa jadi biogas. Jadi bicara alasan untuk mereka itu punya desa mandiri energi berbasis energi baru dan terbarukan, tidak ada alasan untuk mereka tidak bisa. Sangat bisa. Oke, poin kedua ini sangat menarik dari Mbak Anissa. Bicara terkait dengan anggaran. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Pada malam hari ini saya Anissa Nurildianti yang akan menemani kawan-kawan semua dalam program bercerita, berbagi cerita di balik berita pada episode ke-103. Nah, bercerita merupakan program talk show rutin ya dari media beritabaru.co yang disiarkan secara langsung melalui platform Instagram pada malam hari ini. Pada episode 103 kita akan membincangkan terkait dengan Desa Mandiri Energi bersama Sekretaris Jenderal Dewan Energi Mahasiswa Indonesia. Ada Mas Robi Juandri pada malam hari ini. Di tengah kita melihat bahwa dampak perubahan iklim yang semakin nyata, pengembangan Desa Mandiri Energi ini dirasa perlu untuk mendapatkan percepatan. Nah, bicara soal di Desa Mandiri Energi, bicara sumber energi baru terbarukan. Nah, pada 16 Februari lalu 2022, ketika menemui World Bank terkait dengan gelaran presidensi G20 Indonesia tahun 2022 ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral komitmen mencapai 23% EBT, bauran energi di tahun 2025. Nah, bauran energi ini pada tahun 2021 dilaporkan hanya pada persentase 11,7%. Nah, Bapak Menteri kita, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, optimis itu bisa berhasil dan Indonesia bisa capai target net zero emission pada 2060 dengan alasan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang melimpah, mulai dari paparan sinar matahari, angin, air laut, air, dan juga ada geothermal. Dan dalam kaitannya dengan kenaikan harga BBM pun notabene bersumber dari energi fosil, DEM Indonesia juga menghimbau ya pada pemerintah agar mengalihkan pengurangan subsidi BBM tersebut pada kepentingan percepatan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan, agar bisa menjadi negara yang mandiri energi. Lantas bagaimana singgungan antara desa mandiri energi, energi baru terbarukan, dan krisis iklim? Selamat malam Mas Robi, terima kasih sebelumnya telah berkenan hadir dalam talk show bercerita pada episode 103 ini yang kita akan membahas terkait dengan desa mandiri energi. Nah Mas Robi, mungkin bisa kita mulai dulu dari desa mandiri energi. Sebenarnya apa sih desa mandiri energi itu Mas Robi? Siap, Mbak Anissa. Nah, ketika berbicara terkait desa dan energi ini menarik ya Mbak Anissa ya. Tapi sebelum ke situ dulu kita akan bicara sedikit histori yang sama-sama kita sepakati. Saat ini kita adalah negara yang merdeka. Negara yang merdeka, yang jikalau kita merdeka, ada kesamaan hari ini terkait dengan keadilan. Bicara keadilan, energi salah satu fundamental untuk keadilan tersebut. Bagaimana dikatakan keadilan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia? Maka ketika listrik itu langka, itu bukan di perkotaan Mbak Anissa. Kalau listrik sering mati mungkin ada di perkotaan ya. Tapi bicara listrik ini yang terkendala itu banyak di masyarakat desa. Maka saat ini bicara desa mandiri energi, Mbak Anissa, ini menarik ya. Desa mandiri energi adalah desa yang mampu memanfaatkan kearifan lokal di sumber daya alamnya, hingga nanti mereka bisa mandiri secara energi, di mana dengan memanfaatkan sumber daya alam tadi. Karena bicara sumber daya alam ini sangat besar kita Mbak. Tidak semua negara loh seperti kita. Kita memiliki potensi-potensi di sektor energi baru terbarukan ya. Seperti panas bumi, 40% cadangan dunia ada di Indonesia.
Bicara angin, itu potensinya Indonesia juga itu luar biasa. Yang dulu ketika kita tahu negara yang menjajah kita adalah negara Belanda, terkenal dengan julukan negara kincir angin ya. Dan kita bicara potensi listrik ke energi angin juga sangat sangat luar biasa. Walaupun bisa dikategorikan lagi dari high, low, dan medium. Bicara tumbuhan, Mbak Nisa, kita sama-sama tahu iklim tropis yang hari ini di Indonesia punya, ini tumbuhan itu bisa tumbuh di mana aja, dan tumbuhan tersebut bisa menjadi potensi energi bioenergi. Lalu juga kita tahu kita memiliki sungai, laut, perairan tersebut yang masyarakat mungkin terkendala oleh akses yang jauh ketika PLN listrik yang dari batu bara itu untuk menyentuh PLN. Tapi kita bisa menjawab tantangan tersebut dengan apa? Dengan mikrohidro dari potensi airnya dan sejenisnya. Jadi bicara tadi desa mandiri energi adalah desa yang mampu memaksimalkan segala potensinya melalui kearifan lokal sumber daya alamnya. Yang harapannya kenapa dibilang mandiri energi ialah punya tolak ukur nih Mbak Nisa. Sumber daya alamnya itu dikelola oleh sumber daya manusia itu sendiri. Di desa itu sendiri. Itu Mbak Nisa. Oke. Mas Robi, apakah program Desa Mandiri Energi ini juga berhubungan dengan Desa Mandiri Energi yang digagas oleh pemerintah pada tahun 2007? Saat itu diluncurkan ada satu titik desa yaitu di Grobogan sebagai entry point gitu. Apakah dari DEM Indonesia ini juga melihat itu? Nah, menurut saya setelah kita kaji, kita review secara pandangan pribadi, sejalan Mbak Nisa. Tapi bicara hasil untuk desa itu terelektrifikasi secara 100% memang butuh proses. Maka kalau dari tahun 2007 dan tahun sebelumnya, elektrifikasi kita tuh terus naik Mbak. Terbukti dari standarnya itu. Tapi desa-desa mandiri energi minimal yang udah terelektrifikasi secara, kalau kita bilang fosil dulu nih mandiri energinya, ini sudah mulai naik terus elektrifikasi nasional hingga menyentuh angka 99%. Tapi program mandiri energi ini bukanlah program baru Mbak di Indonesia. Karena banyak desa-desa yang sebelumnya itu udah menggunakan biogas, yang mereka punya peternakan sapi itu. Di Jawa sangat banyak itu ya. Dan terus juga ada program-program mikrohidro, juga ada program energi untuk pariwisata di desa tersebut. Dan banyak lagi program. Jadi kalau dibilang linear, sejalan. Tapi bicara targetan untuk menyentuh 100%, kita bicara proses Mbak. Maka yang kita akan bahas nanti mungkin ke depan juga terkait dengan target yang 23 ini bagaimana tahun 2025 gitu ya. Itu Mbak Nisa. Oke. Terus sebenarnya tujuan utama dari Desa Mandiri Energi ini apa? Dan kenapa sih harus desa? Bukankah ketika nantinya itu desa akan terkendala pada sektor penganggaran ketika kita bicara soal Desa Mandiri Energi? Siap Mbak. Nah, di sini menariknya ya. Pertama dulu yang Mbak tanyakan terkait kenapa harus desa. Kita bicara negara hadir untuk menyentuh desa-desa yang hari ini belum listrik. Tapi juga pemuda hadir terkait dengan bagaimana desa-desa ini menjadi tanggung jawab kita selaku putra-putra bangsa yang hari ini mikirin terkait dengan desa. Nah, dan kenapa desa itu penting mandiri energi, Mbak? Karena mereka punya potensi. Tidak ada alasan ketika desa yang hari ini tidak ada aliran listrik, Mbak. Untuk bicara potensinya. Setelah kita banyak melihat beberapa data yang belum terlistrik, mereka itu biasa ada sungai untuk jadi mikrohidro ya. Mereka punya ternak yang bisa jadi biogas. Jadi bicara alasan untuk mereka itu punya desa mandiri energi berbasis energi baru dan terbarukan, tidak ada alasan untuk mereka tidak bisa. Sangat bisa. Oke, poin kedua ini sangat menarik dari Mbak Anissa. Bicara terkait dengan anggaran. Ya. Ini yang menjadi beberapa kendala terkait dengan hari ini anggaran untuk desa energi tersebut, Mbak. Kenapa? Bicara desa energi yang berbasis kearifan lokal dengan potensi sumber daya alamnya energi baru terbarukan, yang mana sama-sama kita ketahui, ya, bicara EBT ini belum lagi menjadi industri yang memang diproduksi secara massal. Seperti kalau kita punya sendok itu, mungkin kita bisa beli sendok itu 3.000 di pasar, 5.000 di pasar. Tapi kalau kita produksi sendok itu cuma 10 biji, tentu harganya tidak akan sampai 3.000, 5.000 karena dia produksi massal. Itu kan juga bicara cost di ekonomi, Mbak. Maka bicara energi baru terbarukan karena bukanlah menjadi kebutuhan, masih bukan menjadi kebutuhan energi yang memang mayoritas digunakan. Jadi itu yang menyebabkan bicara nanti terkait dengan
pengadaan lainnya terkendala biaya, Mbak. Karena kita bisa tahu, Mbak, data dari tahun 2021, Outlook Energi Indonesia tahun 2021 menyampaikan energi per jenis itu yang masih mayoritas digunakan adalah BBM, Mbak. Jenis BBM. Per sektor itu 42% ya. Per sektor itu masih tertinggi itu di transportasi. Maka di sini kita tahu energi yang masih masif digunakan masih berbasis fosil. Maka tadi tantangannya ke desa tadi itu, Mbak. Memang masih terkendala di budgeting. Tapi sebetulnya ada potensi yang memang dari dulu itu kita ini masyarakat yang selalu survive. Dulu kita bicara histori perang ya. Mungkin dengan bambu runcing yang diceritakan ke kita dulu ya. Kita bisa survive untuk merdeka. Nah, bicara survive ini, saya percaya anak-anak muda, apapun cabang ilmunya, bisa mengkaji hal tersebut. Kalau kawan-kawan di teknik, Mbak, bisa membantu loh, Mbak. Contoh, Mbak, kita tahu ada program, kita gak usah bahas dana nanti dari yang kucuran pemerintah, yang memang teranggarkan ya. Itu nanti wilayahnya bisa kita bahas lebih jauh, karena mungkin saya nggak menguasai. Tapi bicara survive-nya anak-anak muda untuk membantu desa yang belum ada listrik. Contoh kita punya program Pekan Kreativitas Mahasiswa, Mbak. Oke. Mana nih ide-idenya nih kampus-kampus daerah? Apakah pembuatan biogas? Apakah pembuatan mikrohidro? Mana ide terbaiknya? Yang di situ kan tentu ada aplikasinya, implementasinya. Implementasikan ke desa. Terus kita tahu di setiap daerah itu punya ada perusahaannya. Ada program CSR. Di mana desa yang belum ada aliran listrik nih? Ayo sama-sama kita dorong adanya program CSR tersebut tepat sasaran. Belum lagi kita tahu, Mbak, bicara fundraising digital, Indonesia termasuk kategori orang yang fundraising digitalnya itu luar biasa. Kenapa fundraising digital kita luar biasa? Karena negara ini hadir dengan budaya gotong royong. Seperti apa fundraising digital kita yang besar? Aplikasi kita bisa.com. Di mana aplikasi bisa.com itu bisa mengobati orang sakit dengan iuran bersama kan, melalui tangan-tangan orang baik. Yang ke depan, harapan kita bersama, ide-ide startup digitalnya anak-anak muda Indonesia, kita bantu ini. Desa bisa menuju mandiri energi. Yuk kita petakan desa mana yang belum ada aliran listrik. Kita gotong royong bersama. 270 juta Indonesia. Berapa yang kaya, berapa yang kita gotong royong bersama. Punya berapa uang? 5.000, berapa iuran? Kita bantu. Jadi bicara nanti terkait dengan keuangan, menurut saya banyak cara. Saya percaya itu bisa kita lakukan karena kita memiliki hal yang baik untuk desa mandiri energi tersebut. Itu Mbak Anissa. Oke. Apakah desa mandiri energi ini, Mas Robi, identik hanya pada energi baru terbarukan saja? Oke. Nah, bicara desa mandiri energi ini, Mbak, dikatakan mandiri energi untuk terbarukan, ini sebetulnya bicara desa mandiri energi karena kita stopnya koma di mandiri energi ya. Baik, maka ini memang desa yang memang mandiri secara energi itu bisa juga fosil, Mbak. Bisa juga fosil. Karena sekarang pun fosil itu juga banyak turunannya. Seperti migas itu, seperti minyak bumi itu juga turunannya yang lainnya juga bisa diiniin. Tetapi, kenapa kita kan bicara kata identik dari Mbak ya? Bukan generalnya kan, tapi identiknya. Identik desa mandiri energi memang energi baru terbarukan. Dikarenakan apa? Desa adalah harapan untuk bicara kelestarian alam. Sepakat ya, Mbak ya? Tidak akan korelasi nyambung ketika desa mandiri energi menggunakan fosil gitu. Di mana bicara environmentally-nya. Maka, sejalan dengan yang Mbak sampaikan di awal, ini luar biasa ya, net zero emisi. Aspek environmentally, lingkungan. Maka, identik betul memang desa mandiri energi itu dengan menggunakan energi baru terbarukan. Bicara penggunaannya, di sektor ekonomi juga lebih hemat, Mbak. Kenapa lebih hemat, Mbak? Kita bicara nih, anggap desa yang memang daerahnya agak terdalam ya, terluar. Apakah kita akan membangun dari PLN contohnya, tiang listrik untuk menuju ke sana dari jauh itu, Mbak? Susah kan? Berapa kosnya? Tetapi ketika kita memanfaatkan energi baru terbarukan sangat bisa, Mbak. Panel surya, mikrohidro, itu bisa mengakses hal tersebut. Jadi identik, Mbak, dengan energi baru terbarukan. Oke. Seperti apa sih, Mas Robi, potensi yang dimiliki Indonesia pada sektor energi baru terbarukan? Mungkin Mas Robi bisa menceritakan gitu. Siap, sebentar. Saya minum bentar ya, Mbak ya? Boleh. Boleh ya? Mungkin teman-teman yang ada di kawan-kawan yang ada di live kita pada malam hari ini boleh untuk memberikan pertanyaan juga ya.
kepada Mas Robi, nanti bisa saya bacakan. Oke, Mbak. Jadi, saya lanjut ya, terkait dengan potensi energi baru dan energi terbarukan. Jadi, bicara energi terbarukan, kita sangat kaya luar biasa. Yang tadi ada potensi biomasa, yang kita mungkin punya sawit dan sejenisnya, itu bisa jadi energi. Tetapi juga kita punya energi baru loh, Mbak. Oke. Seperti mineral earth. Jadi mineral berat, yang itu kalau kita dulu belajar kimia, ada tabel periodik ya, Mbak ya. Ini kan nggak ada tabel periodik itu. Itu kan ada nikel ya. Ya. Ada kobalt ya, Mbak Nisa. Jadi ini seru, Mbak. Jadi contohnya, Mbak, di daerah kita yang tropis ini dengan 2 musim, ya. Jadi dengan 2 musim ini, dari Aceh sampai Papua, kita disenari oleh matahari yang konstan, Mbak. Yang artinya, bicara salah satu potensi dengan sinar matahari tersebut, panasnya itu menjadi energi. Dari Aceh sampai Papua bisa, Mbak. Karena 12 jam itu konstan, itu sinar matahari itu akan kita rasakan. Namun pertanyaan satu, ketika kita punya energi panas matahari untuk jadikan kepada energi terbarukan tadi, Mbak, untuk ke desa mandiri energi, tentu ada alatnya. Alatnya apa? Panel surya. Oke? Pembangkitnya apa? Pembangkit listrik tenaga surya, PLTS. Namun pertanyaannya, Mbak Anissa, ketika matahari ini mau kita gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, penyimpanannya dari mana, Mbak Anis? Storage-nya. Storage ini seperti yang kita lihat waktu kita menggunakan power bank. Waktu mengisi daya handphone. Itu kan storage. Jadi walaupun kita punya listrik, kalau kita mau hidup power bank nggak punya storage-nya itu tersebut, itu juga nanti akan digunakan seperti case-nya di panel surya nanti, Mbak. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika nanti sinar matahari sudah kita tahu Indonesia punya, tapi menyimpan energi matahari dari mana, Mbak? Nikel jawabannya, Mbak. Yang ada di Sulawesi Tenggara, yang ada di beberapa daerah yang lain. Nikel dicampur kobalt, dicampur unsur kimia yang lain, yang itu Indonesia punya unsur kimia tersebut menjadi energi baru tadi untuk dimaksimalkan. Untuk maksimalkan apa? Energi panel surya tadi. Jadi memang untuk jadi storage. Jadi energi yang kita gunakan panas matahari, tapi storage-nya, Mbak, ini di litium dari campuran nikel, kobalt, dan magnesium dan sejenisnya. Jadi litium, baterai. Jadi percuma kita punya sinar matahari yang konstan 12 jam ketika kita nggak punya storage, Mbak. Jadi bicara potensi kita besar, Mbak. Sinar matahari, pasang surut air, gelombang air laut, air, biomasa, dan lain. Tapi pertanyaan saya, percayalah, semua potensi itu kita besar, Mbak. Angka-angkanya bisa kawan-kawan cari di Google sekarang. Tetapi ketika semua potensi itu besar, namun bicara teknologi, bicara hal yang lain tidak kita siapkan sejak dini, itu yang akan kacau nanti ke depan. Salah satu contohnya yang saya bahas di panel surya tadi. Kalau potensi besar, Mbak, teman-teman tinggal di searching saja. Gila itu. Ini negeri ini kayaknya luar biasa. Itu, Mbak Anissa. Oke. Kita punya potensi yang begitu melimpah seperti apa yang disampaikan oleh Mas Robi. Nah, dengan kondisi politik Indonesia pada hari ini, gitu, bahkan kondisi regulasi sektor energi pada hari ini, mungkin bahkan pada sampai hari ini pun kita masih mempertanyakan terkait dengan adanya RUU EBT. Nah, kira-kira dengan beberapa hal tersebut, apakah kita bisa mencapai persentase 50% dari segenap potensi tersebut pada tahun 2045 atau pada yang ditargetkan oleh pemerintah, Mas Robi? Siap. Oke, Mbak Anissa, di mana sama-sama kita ketahui, pemerintah Indonesia melalui Dewan Energi Nasional merencanakan yang namanya itu Rencana Umum Energi Nasional. Mereka memiliki target 23% penggunaan EBT di tahun 2025. 2050 31% ya. 2060 net zero emisi nih. EBT-nya 31% ya, kodenya ya 2020, tapi tahun 2060 10 tahun setelahnya net persen itu nol emisi karbon. Kita nggak bahas itu realisasinya bagaimana ya. Tetapi Mbak Anissa, untuk menyentuh yang terdekat di tahun 2025, kita sangat membutuhkan adanya undang-undang energi baru terbarukan sebagai payung hukum untuk melaksanakan implementasi EBT tersebut. Mungkin teman-teman hukum lebih tahu lah. Mungkin salah satunya kan Mbak Anissa juga teman-teman hukum itu sangat dibutuhkan.
Terus yang kedua, bicara juga nanti insentif dan sejenisnya. Itu bagaimana untuk Kalimantan itu merangsang investasi di energi baru terbarukan. Yang ketiga, ketika nasional punya perencanaan energi baru terbarukan 23% melalui RUEN, Mbak Anissa, sekarang saya pertanyakan, nasional sudah punya target 23% EBT. Apakah RUEN di setiap provinsi sudah ada? Kan belum semuanya. Ini angka 23% bagaimana kita mengkhususkan? Kita nggak mempertanyakan angka 23% dari mana nih nasional punya ini. Sedangkan di daerah, nggak semua daerah loh sudah punya RUEN-nya. Riau dan beberapa daerah lain itu belum ada. Nah, harapan saya untuk mempercepat tersebut, ya tadi akselerasinya harus ada RWBT, RUE-nya ini memang harus sejalan dengan RUE daerah, dan kawan-kawan di daerah, pemerintah daerah, ini harus bergerak cepat, Mbak. Dalam perencanaan umum energi daerah, targetan di kabupaten kota hingga ke desa Tante, itu harus memang jalankan, dan jangan sampai tumpang tindih, harus sejalan. Juga di Kementerian Desa ada SDGs desa kan, desa batch ketujuan, desa energi bersih dan desa terbarukan kan. Nah, hal-hal seperti itu juga di RUPTL, Mbak, itu juga ada angka-angka loh, Mbak, pembangkit listrik untuk ke desa dan sejenisnya. Di mana itu namanya Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik Nasional sampai tahun 2030. Yang terakhir itu 2017, ini sekarang diperbarui 2030. Nah, hal-hal tersebut nih, Mbak, yang perencanaan yang memang harus sekomprehensif dan matang. Terus bagaimana implementasinya, dan kendalanya di waktu implementasi, Mbak. Rencana udah punya, implementasi susah. Bicara tadi sebelum investasi lah, undang-undangnya aja nggak ada kan, susah gerak, Mbak. Itu Mbak Anis. Oke. Tadi kita bicara soal regulasi juga kan, terkait dengan EBT ini, berbicara soal target bauran 23%. Nah, kira-kira kalau dari kawan-kawan DEM Indonesia ini, untuk juga bisa mendorong bagaimana bauran energi itu bisa mencapai pada target 23%, apa yang mungkin sudah pernah dilakukan oleh teman-teman di Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, atau yang akan dilakukan oleh teman-teman di Dewan Energi Mahasiswa Indonesia ini, Mas Robi? Siap, Mbak Anissa. Saya bersama teman-teman di seluruh pengurusan DEM Indonesia waktu mendeklarasikan Indonesia, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan sumbangsi semaksimal mungkin kepada masyarakat desa, terkhusus desa yang belum punya aliran listrik, bagaimana bisa mandiri energi, Mbak. Maka upaya-upaya tersebut hingga sampai live IG ini jalan, kawan-kawan terus memaksimalkan dengan adanya program-program di Dewan Energi Mahasiswa di daerah-daerah dengan desa bina. Kawan-kawan tidak hanya yang concern di engineering, kawan-kawan yang hukum hari ini melalui wahajen hukum saya beserta teman-temannya masih terus ikut andil dalam perencanaan undang-undang terbarukan itu. Apa ide-ide yang bisa kita kasih? Terus, kawan-kawan digitalisasi kita yang ke depan ini, Mbak Anissa, yang tadi Mbak Anissa sampaikan, kita tadi berpikir ya, ini kenapa ya desa energi ini nggak bisa kita laksanakan kalau kendalanya cuma uang terus. Bisa kita gotong royong, ini kan budaya kita gotong royong. Nah, ini yang kita lagi siapkan, aplikasinya namanya SEN, Sinergi Energi Negeri, di mana nanti ada SEN itu kan uang koin ya, Mbak ya. Jadi satu koin itu sangat berharga konsep. Jadi kawan-kawan DEM atau kawan-kawan organisasi manapun kita terbuka nanti, carikan desa yang belum ada aliran listrik. Kita buat mandiri energi melalui apa? Sumber daya kearifan lokalnya yang kita gunakan. Berapa budgetingnya? Kita buka di aplikasi tersebut, kayak nanti kita bisa.com, bisa mengobati orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi dan lagi sakit, tapi bisa dibantu. Dan sekarang juga kita bilang, orang-orang yang kurang beruntung tinggal di desa tersebut belum ada aliran listrik, yang kita sekarang ini bisa berkomunikasi dengan terang, ini ada lampu semuanya. Tapi ada saudara-saudara kita yang hari ini di desa tidak menerima listrik tersebut. Bisa nggak kita gotong royong melalui aplikasi tadi, iuran bersama. Nah, hal-hal yang seperti itu, Mbak, yang akan kami siapkan. Karena memang hadirin di Indonesia salah satunya adalah untuk memperhatikan desa bisa mandiri secara energi. Dengan kapasitas kawan-kawan di SDM-nya, berbagilah berdasarkan passion-nya. Tadi ada saya sampaikan hukum kaji undang-undang energi baru terbarukan, di engineering tetap ada, dan lain-lain. Jadi kita berbagi peran. Karena PR-nya terlalu banyak ini ya. Itu Mbak Anis. Oke, ini ada tanggapan nih dari yang bergabung di live kita nih. Tanggapan Abang terkait dengan Ken
yang masih banyak didominasi energi fosil. Apakah sudah relevan dengan target pemerintah yang menargetkan net zero emission pada 2060? Oke. Terkait dengan Ken ya Mbak Anis tadi. Oke. Iya, siap Jen. Oh, siap. Terkait dengan Ken. Kebijakan energi nasional ya. Nah, bicara Ken, hari ini tuntutannya adalah turunannya Ruen ya. Ken yang di tahun 2007, lalu turunannya 2014 ada Ruen. Apakah sejalan dengan yang hari ini yang kita harapkan ya di net zero emisi, memperhatikan desa, dan lain-lain ya Mbak Anis. Nah, menurut saya kalau perencanaannya Mbak Anis, itu luar biasa Mbak. Sudah sangat luar biasa adanya Ruen itu walaupun masih didominasi oleh fosil. Itu kita nggak bisa menutup mata. Memang mayoritas hari ini di seluruh negara ya mayoritas ya masih memang dinominasi oleh fosil. Beberapa emang mayoritas negara ya, tapi saya bilang bukan semuanya. Tapi mayoritas itu masih fosil. Contoh Eropa yang beberapa tahun sebelum ini udah menggaungkan energi baru terbarukan. Tapi kenapa di awal tahun dan sekarang ini ada beberapa kasus di Eropa semenjak ada perang Ukraina Rusia kok gelap nih Eropa nih. Tapi kalau kan ada EBT, gelapnya karena apa? Nggak dikirim gas oleh Rusia itu. Maka kita juga bicara realistis dengan targetan sekarang. Kenapa Mas yang bertanya tadi? Kita logikanya di tahun 2060 net zero emisi loh seluruh dunia udah sepakat melalui perjanjian Paris. Ketika 2060 udah net zero emisi, pertanyaannya, apakah dengan potensi batu bara yang kita miliki, minyak bumi yang kita miliki, gas bumi yang kita miliki, yang energi fosil itu nggak kita gunakan, Mbak? Kan mubazir itu. Maka dalam paradigma berpikirnya, energi itu harus menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Ketika ini di perencanaan udah bagus menurut saya. Jadi ketika energi baru dan terbarukan disiapkan di lintas sektor manapun yang ada di Indonesia, tapi dalam membangun energi baru terbarukan kita butuh uang, investasi dan lain-lain. Nah, butuhnya itu melalui apa? Dari ekonominya. Kita gunakan energi fosil yang udah ada untuk membangun energi baru terbarukan ke depan. Di paradigma berpikirnya seperti itu. Kan kita ekspor batu bara terus. Produksi batu bara kita tuh 600 metrik ton per tahun itu. Tapi kan dari 600 angka sekian tadi, yang kita gunakan dalam negeri cuma 63-an Mbak Anis per tahun lalu. Maka dari 600 loh Mbak Anis, metrik ton itu. Yeah. Dari 600 batu bara yang kita produksi, yang kita gunakan cuma 60 DMO, domestic market obligation. Jadi masih 500 ton metrik ton sekian itu kita kirim ke luar negeri. Nah, harapannya yang dikirim ke luar negeri itu ada dong persen yang jelas untuk membangun EBT dalam negeri. Okay. Jadi hal-hal seperti itu Mbak Anis yang menjadi kalau tadi ditanyakan terkait Ruen memang didominasi oleh melalui kebijakan nasional masih didominasi oleh fosil. Memang kita lagi bersiap di EBT ini kita siapkan sebaik mungkin melalui apa paradigma pembangunan melalui energi fosil maksimalkan semaksimal mungkin. Kenapa? Itu penting ya. Contoh case-nya LPG. Teman-teman tahu negara kita ini Mbak Anis, LNG kita ini luar biasa, liquid natural gas. Sangat luar biasa Mbak Anis. Kita punya blok Natuna, kita punya blok Marcella, kita punya Arun Aceh, kita punya lain-lain banyak. Ada juga yang di Bontang, macam-macam. Tapi pertanyaannya, kita punya gas alam, kenapa kita masih impor LPG dengan gas alam sebesar itu? Ya kan? Nah, karena kita sudah dapat kontrak karya yang per 20 tahun kan, mungkin teman-teman hukum lebih paham ini. Kita kan kontraknya bukan kayak kita bayar kos nih per 6 bulan, per 1 bulan, tapi per 20 tahun gitu kan. Jadi Mbak Anis, LNG kita ya sudahlah. Sudahlah kita LNG kita ini kita kirim ke luar negeri. Dan kita beli LPG juga dari luar negeri. Bisa nggak anak-anak mudanya mendorong suatu kebijakan? Melalui apa? Bagaimana LPG ini bisa nggak digantikan nanti ke depan dengan kompor listrik? Karena kita surplus. Surplus di mana? Batu bara tadi. Jadi, bicara transisi energi hingga ke desa nanti, Mbak Anis, transisi energi itu yang paling penting, teman-teman, menurut saya pribadi ya, bukan perpindahan dari fosil ke EBT dulu, Mbak. Tapi apa? Energi berbasis ya. Energi yang basisnya impor, kita pindah dulu nih ke energi yang basis domestik. Kenapa? Kalau impor ini nggak kita kurangi, pelan-pelan, kita kalah terus. Uang negara nih keluar terus. Jadi kita kurangi impor ke energi yang didomestikkannya apa dulu nih? Itu kan mandiri konsepnya. Okay. Nanti setelah itu kita pelan-pelan menuju apa? Energi fosil geser ke EBT. Begitu Mbak Anis yang bisa saya jawab. Oke. Tadi pertanyaannya ya dari Mas
Mas yang bertanya ya terkait dengan regulasi di Indonesia ini masih terpaku pada fosil gitu. Nah, Mas Robi kan kemarin ketika lagi rame terkait dengan isu kenaikan BBM, bahkan hari ini subsidi BBM, Mas Robi menyampaikan bahwa untuk menyarankan kepada percepatan pada transisi energi fosil ke energi baru terbarukan. Kira-kira kalau kita melihat investasi EBT itu tidak murah ya, bahkan mungkin yang terngiang-ngiang di masyarakat kita bahwa EBT itu mahal gitu. Nah, kira-kira itu bagaimana Mas Robi? Oke, siap. Anis, gini Mbak Anis. Yang namanya ketergantungan, ya. Contoh, contoh, mohon maaf ini diskusinya ya. Agak melebar sedikit sebentar. Yang namanya ketergantungan ini, laki-laki yang tergantung sama rokok itu kan nggak baik itu ya. Jadi, yang namanya ketergantungan itu nggak baik Mbak Anis. Sekarang kita ketergantungan sama fosil, lihatlah sekarang. Kenapa kita tergantung sama fosil? Kalau bicara minyak, kenapa kita sangat tergantung itu? Karena sangat tergantung Mbak Anis, tersandra kita. Yang pertama, Mbak Anis, ya kita bahas BBM itu sedikit ya. Produksi dalam negeri Mbak Anis, setiap tahunnya terus menurun. Kita sama-sama tahu fosil ini akan selesai. Yang mana minyak produksi per hari ini itu di angka 600 barel. Sebulan sebelumnya 614 barel oil per day. Ya. Itu kan produksi ya. Sedangkan kebutuhan dalam negeri itu masih stagnan nih, 1,4 juta barel, yang tahun sebelumnya 1,6. Artinya berapa itu Mbak range-nya Mbak yang kita harus tutupi? Kita mengimpor, habis itu kita subsidi. Tapi masyarakat butuh itu. Yang saya harapkan, kan juga banyak isunya bocor BBM-nya. Ya sudah, jangan aktifkan fungsi pengawasan hingga BBM itu nggak bocor. Masyarakat menengah ke bawah tetap subsidinya jalan. Kan masih banyak ada uang sisanya itu. Itu yang kita upayakan secepat mungkin bicara transisi energi Mbak Anis. Karena kekuatan kita banyak. Belum kita bahas kekuatan kita lagi terkait dengan hal-hal yang kita punya. Contoh, Mbak Anis, untuk persiapan transisi energi yang Mbak Anis tanyakan ya, persiapan investasinya bagaimana, ini bagaimana. Banyak hal yang hari ini, apakah saya kurang tahu, atau memang hari ini beritanya itu betul atau enggak, saya nggak tahu ya Mbak Anis ya. Tapi yang menurut saya yang saya tahu aja nih, saya akan lempar ke diskusi nih, kawan-kawan silahkan tanya yang nonton ya. Pertama, kita tahu negara kita dari 7 selat Mbak Anis, selat besar dunia, 4 ada negara kita loh Mbak. Selat Malaka, Sunda, dan Makassar, ada yang di Bali juga ya. Nah, kita tahu dulu SMP kita belajar namanya zona ekonomi eksklusif, ada berapa mil jaraknya itu. Nah, kita ini negara yang sangat beruntung ya, ada kawasan laut segala macam. Emang kapal-kapal asing itu nggak lewat tempat kita ya Mbak Anis? Lewat. Ada nggak datanya gitu? Saya penasaran, ada nggak datanya siapa negara yang lewat di kita? Dan dipajang nggak? Kita masuk daratan tempat orang lain itu nggak bisa sembarangan Mbak Anis. Kok daerah lautan kita gampang kali mereka masukin? Bayar pajak nggak? Mungkin kan pajak itu kita bisa gunakan untuk membangun transisi energi gitu. Terus bicara investasi, terkadang memang beberapa problem ini sangat banyak Mbak Anis di investasi ya, seperti di masyarakatnya dan sejenisnya. Contoh masyarakat ini Mbak Anis, di Sumatera Barat itu kasusnya sampai ke Eropa itu Mbak Anis. Salah satu negara itu membahas kenapa mereka punya potensi panas bumi yang besar ya, untuk membantu ekonomi juga di sana, membantu negara, tapi nggak bisa diaktifkan eksplorasi Mbak Anis, dieksploitasi. Kenapa? Karena itu tanah adat, nggak bisa diganggu gugat. Nah, hal-hal yang seperti ini kita butuh gotong royong bersama, mengedukasilah. Kalau ada kawan-kawan yang hari ini pengen fokus di edukasi, kita edukasi energi Mbak Anis agar masyarakat tuh paham. Karena kan Mbak Anis ingat nggak? Sebelum kita pernah diskusi sebelumnya, masyarakat Indonesia, mohon maaf ya, kita nggak bahas BBM. Masyarakat Indonesia ini kita pengen kan diskusinya itu bahasan energi itu kan, karena energi penting ya, energi, pangan, ekonomi itu kan penting Mbak Anis ya. 3F yang biasa kita bahas. Nah,
Pangan selalu kita bahas di tempat kopi, nongkrong segala macam. Ekonomi juga, rupiah melemah dan sejenisnya ya. Utang negara gitu. Tapi kenapa energi itu kurang dibahas? Kita kan pengen bahas energi itu seperti bahas sepak bola kalau laki-laki. Bahas energi itu seperti cewek-cewek melihat beli skincare gitu kan. Itu dari serunya bahas energi. Tapi kalau di tempat kita Indonesia ini, bahas energi itu ketika kapan? Bahas energi cuma ketika waktu BBM naik. Baru semuanya akan bahas energi. Padahal kita tahu kan waktu BBM naik energi itu penting. Dan bagaimana kita bisa mandiri? Ini PR siapa? PR kita saat ini dan akan yang datang. 100 tahun loh 2045 usia kita. Bonus demografi loh. Indonesia emas loh. Indonesia emas yang bagaimana akan kita siapkan ketika hari ini energinya tidak kita siapkan semaksimal mungkin sejak saat ini. Percayalah sama saya, era robotik lah namanya, era digitalisasi lah namanya ke depan. Semodern masa ke depan, dia pasti butuh energi. Dan energi yang menjanjikan energi masa depan adalah energi baru dan terbarukan. Bangka Belitung punya thorium, luar biasa itu besar. Banyak ini bangsa ini besar. Dan bicara ke tema kita hari ini, tidak ada alasan desa tidak punya listrik, Pak Anies. Karena kita punya semua potensi sumber daya alam. Ayolah kita semua lah, tanggung jawab kita semua. Sudahilah salah menyalahkan. Rekomendasi tetap kita lemparkan, ini segala macam, tapi tetap apa yang bisa kita buat hari ini. Oke, Mas Robi. Kira-kira dalam melakukan kampanye energi atau kampanye energi baru terbarukan atau program kerja atau hal yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Dewan Energi Mahasiswa Indonesia, itu kira-kira sebenarnya apa sih kendala yang hadir di masyarakat gitu ketika kita berbicara soal EBT? Oh, kendala edukasinya, Mbak Anies. Karena ngedukasi itu nggak gampang ya. Meyakinkan masyarakat, meyakinkan orang-orang, jangan ke masyarakat dulu nih, orang-orang tua kita desa, meyakinkan sesama manusia, mahasiswa aja, bahwa EBT itu penting. Kadang itu butuh effort lebih kan. Nah, yang paling penting yang pertama itu masyarakat agar nggak gagap dulu nih terkait dengan EBT, Mbak Anies. Makanya kita jangan jadikan masyarakat itu kita beri EBT-nya, habis itu kita tinggal, enggak. Kita upayakan bagaimana dia bisa memaintenance EBT yang diberikan. Terus biasa lah Mbak Anies terkait dengan hal-hal yang sifatnya baru sektor teknologi, ketakutan dan yang lain-lain itu masih dirasakan. Contoh, di era tahun 2010 ke bawah waktu pergeseran minyak tanah ke LPG aja Mbak Anies, itu kan pada takut ya, rumahnya meledak dan lain-lain kan. Padahal itu kan strategis ya. Kalau sekarang kita masih menggunakan minyak tanah, udah chaos kita ini sudah. Makanya Mbak Anies edukasi penting, terus caranya itu ya berbagai macam cara ya kita masuk ke stakeholder tersebut. Tentu kawan-kawan yang di sini, ayo kita panggil nih kawan-kawan yang mungkin belajar di sosiologi, juga kawan-kawan yang hari ini aktivis di sektor sosial. Yuk kita libat bersama, gotong royong kita bangun desa mandiri energi. Nanti yang kawan-kawan yang paham engineeringnya, becek teknologinya, yuk kita jelaskan ke masyarakat. Kawan-kawan ekonomi, yuk kita bicara investasinya. Ada juga kan kawan-kawan yang belajar tentang CSR. Yuk kita bahas CSR nih. Masa CSR-nya nggak tepat sasaran? Silahkan dicek lah teman-teman sama Mbak Anies. Kita buka di googling aja. CSR itu masih banyak nggak tepat sasaran. Tugas kita bersama menempatkan sasaran CSR untuk kemana? Yang paling penting dulu desa mandiri energi gitu. Dan jangan sampai desa mandiri energi menggunakan EBT menjadi musibah Mbak Anies. Bisa jadi musibah loh Mbak Anies. Ketika apa? Kita berikan itu alat listrik ke masyarakat, tapi nggak kita ajarkan masyarakat itu hingga dia mampu menggunakan, kita main tinggal saja, siapa yang memaintenance? Itu satu. Yang kedua, menjadi musibah ketika apa? Mereka tidak tahu nih, tegangan ini boleh dipegang nggak, ini boleh dipegang, main pegang nanti, kesentrum dia, bahaya. Maka kita ajarkan bersama. Tanggung jawab kita, bukan kita sok tahu, enggak, tapi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Itu Mbak Anies yang bisa saya sampaikan. Oke. Kalau dari kawan-kawan DEM Indonesia, ada nggak sih desa yang sudah menjadi binaan terkait dengan desa mandiri energi ini, Mas Robi? Siap Mbak Anies. Karena kita ini kan hadir sejak 2019 ya. Upaya-upaya tersebut tetap kita hadirkan melalui kawan-kawan yang ada di daerah Mbak Anies. Ada kawan-kawan yang di Sulawesi Utara, kawan-kawan di Yogyakarta, kemarin juga kawan-kawan di
Jawa Tengah, kawan-kawan di Sumatera Utara, kawan-kawan di Aceh, dan beberapa kawan-kawan yang lain sedang menginisiasi. Ada Mbak Anis, kita punya desa binaan. Itu pun jenisnya macam-macam. Ada yang biogas, menggunakan kotoran ternak sapi menjadikan listrik. Ada yang menggunakan panel surya. Yang di Aceh kemarin ada yang hybrid Mbak Anis. Mereka menggunakan EBT-nya itu di atasnya itu ya, jadi atap kan. Itu EBT-nya panel surya. Tetapi dari ya dibuatnya skema itu yang di tengahnya itu adalah tumbuhan hidroponik Mbak Anis. Di bawahnya itu tempat ikan hidup gitu. Nggak ada. Jadi hal-hal seperti ini kita kita upayakan. Yang paling penting kita juga sedang bersiap Mbak Anis satu program concernkan dulu di energi baru terbarukan yang mana menjadi pilihan. Salah satunya di pilihan di Indonesia nanti adalah biogas, Mbak Anis. Kita punya program yang insya Allah mohon doa ke kawan-kawan semua di tahun 2023 bisa kita laksanakan. Namanya Gebrakan. Gerakan biogas rakyat dari anak negeri. Untuk kita mampu memberikan biogas ke desa-desa yang punya ternak hari ini, atau nanti bisa jadi biogas sampah atau yang lain, itu bisa dikelola Mbak Anis. Sampahnya hilang jadikan listrik, atau kotoran-kotoran kerbau atau yang lain jadikan listrik, itu bisa. Jadi memang hanya di concern kami nanti kerjasama sama yang sampai sekarang sejak di Maret tahun lalu kita sudah koordinasi bersama Kementerian SDM, Dirjen EBTKE, Direktur Bioenergi yang sampai sekarang kita inisiasi. Di ke depan mungkin kita ajak corporate untuk lebih melihat hal ini di CSR-nya tepat sasaran. Itu Mbak Anis. Oke. Ini juga mungkin teman-teman yang di sini juga pengen tahu sebenarnya tentang Dewan Energi Mahasiswa Indonesia itu. Sebenarnya juga tujuannya itu seperti apa? Mungkin dari kawan-kawan beritabaru.co ya, yang selalu mengamati platform media berita kami, gitu kan. Lalu sejak kapan dan apa saja isu yang dikampanyekan oleh kawan-kawan Dewan Energi Mahasiswa Indonesia ini? Siap. Oke, izin Mbak Anis. Kita pertama itu hadir itu di tahun 2019. Semangatnya itu luar biasa, semangatnya pemuda ya. Bertepatan pula ini Mbak Anis dengan momentumnya Sumpah Pemuda. Jadilah barang tuh Dewan Energi Mahasiswa Indonesia. Ada 19 DEM yang mendeklarasikan. Lalu tujuannya apa? Ada 4 poin Mbak Anis. Mengedukasi energi, ya, membuat kajian energi secara komprehensif, kritis dan solutif. Yang kritis dan solutifnya keempat karya. Nah, itu hadirnya DEM. Lalu apa sih yang menjadi fokus? Kita fokus hari ini 2 poin Mbak Anis. Kalau targetnya 2 poin nih, SDA dan SDM. Lalu dalam menggodok hal tersebut, sumber daya alam, energi, dan sumber daya manusia bagaimana yang agar nanti beriringan? Ya kita melalui apa? Konsentrasi apapun passionnya kawan-kawan di SDM kita, di Indonesia, ya kita arahkan. Biar nggak bias gitu. Nanti kan kalau kita tanya, kalian fokus energi yang mana? Bidangnya apa? Udah kami energi aja gitu, nggak bisa. Ya udah, ada kawan-kawan yang fokus di desa, ya udah silakan. Desa energi. Ada yang kawan-kawan concern di hukum, hukum energi. Ada yang kawan-kawan, ini saya punya saudari itu hebat Mbak Anis. Salah satunya di DEM itu. Dia yang mengkoordinir kemarin adanya ISF. Saya punya wakil internal dulu. Mungkin Mbak Anis kenal kan? Ah itulah wakil internal saya dulu. Dia membuat 10 kelas ISF yang hari ini mungkin kami belum bisa memaksimalkan. Tapi percaya sama saya, ke depan ini akan menjadi fondasi. Karena apa? Anak-anak muda di Indonesia dengan 10 kelas tadi ya. Jadi fokusnya jadi langsung terarahkan. Jadi nanti ada yang hukum energi, saya ulangi, migas, batu bara, ada nanti kawan-kawan yang suka IT dan digitalisasi, mereka akan bahas energi di situ. Ada yang pengabdian masyarakat, ada yang visipol nih, yang hukum yang bicara hubungan internasional dan kebijakan publik. Jadi banyak Mbak Anis. Kalau dibilang concern, bukan kami terlalu bias nih banyak kosnya, bukan. Tapi kita memetakan SDM ini memiliki pace-nya masing-masing hingga mereka jago lah di bidangnya dan nanti memberikan manfaat substansi di bidang tersebut hingga mereka menjadi ahli gitu. Secara general pemahaman energi tetap kita berikan dan kawan-kawan silakan belajar general ya, harus paham betul general. Tetapi kawan-kawan harus mempunyai spesifikasi apa pace-nya yang di sektor energi. Itu Mbak Anis concern kita dari SDA SDM tadi. Oke, luar biasa nih dari kawan-kawan Dewan Energi Mahasiswa Indonesia ya. Tidak hanya fokus pada satu energi saja, misalnya panel surya, tapi juga memetakan gitu kan, artinya potensi-potensi yang ada di daerah.
Nah, nggak kerasa ini Mas Robi ya, kita udah berbincang-bincang lebih dari setengah jam lebih gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih terkait dengan closing statement-nya dari Mas Robi kepada kawan-kawan bercerita pada malam hari ini terkait dengan Desa Mandiri Energi. Siap. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada beritabaru.co ID yang hari ini ya terus ekstensi, dan saya mengikutinya bukan waktu di sini saja Mbak Anis. Sebelumnya saya udah ngikutin, ini luar biasa, ini media harapan daripada yang saya mewakili kaum-kaum muda. Ini kita butuh media cerita seperti hari ini, kita sharing, ini yang membuktikan kita kolaborasi. Maka statement saya saat ini, kita negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus sering berkita, bukan ya, kaum muda sekarang harus sering beraku, kau dan dia, tapi harus sering berkita. Kenapa harus sering berkita? Bicara Desa Mandiri Energi, bicara desa yang belum ada aliran listrik dari Aceh sampai Papua, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Bicara Indonesia emas di tahun 2045, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Bicara masa depan bangsa Indonesia di sektor energi terbarukannya, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Maka bicara Desa Mandiri Energi itu adalah harapan saudara-saudari kita yang sama-sama berada di atap negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi kurang beruntung dikarenakan belum memiliki aliran listrik yang seperti kita rasakan. Dan ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Nah, ke depan statement saya besar harapan kepada kawan-kawan, ini bukan tentang aku, kau, dan dia, tapi tentang kita. Bagaimana menyampaikan rasa cinta kita kepada masyarakat desa yang belum ada aliran listrik, ke depan mempunyai Desa Mandiri Energi, hingga kita mempunyai rasa cinta yang sama, tertularkan dengan satu kegiatan positif yang sama, hingga nanti harapan kita Indonesia emas 2045 dengan dikdaya di sektor energi dapat kita hadirkan melalui apa? Gotong royong bersama. Itu Mbak Anis, saya banyak kekurangan, ini sinyalnya jelek tadi segala macam. Salam hormat saya kepada Mbak Anissa dan kawan-kawan di beritabaru.co.id. Besar harapan saya sukses selalu ya. Nanti gantian, nanti mungkin Indonesia akan bersurat untuk mengundang teman-teman bicara terkait dengan yang teman-teman hari ini passionkan. Mungkin itu Mbak Anissa, terima kasih ya. Salam hormat dari saya dan kawan-kawan di Bioenergi Malaysia Indonesia.